Angkatan Bersenjata Amerika Serikat membuat pengumuman mendesak dan menyampaikan pesan yang jelas pada hari Jumat 24 April 2026. Blokade laut terhadap Teheran semakin meluas, kini sudah mencakup operasi di luar Timur Tengah dan dapat berlanjut selama Washington menganggap perlu. Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pete Hegseth bersama Jenderal Dan Kane dalam pembaruan militer yang membuat rezim Iran terpojok. Krisis sekarang tidak hanya terjadi di perairan dekat Iran. Angkatan Laut Amerika yang kuat sedang memburu Iran dimanapun Iran berada. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat sedang memperlakukan tekanan terhadap Iran sebagai operasi global. Menurut Hegseth, kapal-kapal yang terhubung dengan pelabuhan Iran sedang ditahan, kapal-kapal yang dicurigai sedang dipantau, dan yang disebut armada gelap, yang digunakan untuk mengangkut minyak yang terkena sanksi, kini juga menjadi target di Samudra Hindia dan Pasifik. Ini mengubah besarnya krisis. Bagian paling tegas dari pengumuman tersebut adalah konfirmasi bahwa 34 kapal sudah menemui garis blokade Amerika dan memutuskan untuk kembali. Ini berarti bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat tidak hanya sekedar memberikan peringatan. Mereka benar-benar memberlakukan kontrol atas lalu lintas yang berhubungan dengan Iran. Kapal dengan bendera apapun dapat dicegat jika mereka menuju ke pelabuhan Iran atau keluar dari sana. Perintah ini sangat luas dan tujuannya adalah untuk mencegah Teheran menggunakan perdagangan maritim untuk mendanai perlawanan mereka, menghindari sanksi atau menopang mesin militernya. Kasus yang dijadikan contoh dalam pengumuman tersebut adalah kapal Tosca. Menurut laporan militer, kapal tersebut mencoba melewati garis blokade dan mengabaikan peringatan selama berjam-jam. Setelah diberi serangkaian peringatan, sebuah kapal perusak Amerika menembakkan tembakan peringatan dan kemudian mengenai mesin kapal tersebut dengan tembakan terukur untuk melumpuhkan kapal. Kemudian, marinir mengambil alih kendali kapal tersebut. Perbedaan kekuatan pun terlihat jelas. Komando Pusat Amerika memiliki 3 kelompok kapal induk di wilayah tersebut, termasuk USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, dan USS George A.J.W. Bush. Kehadiran ini melibatkan ribuan personel militer, pesawat, dan kapal pendukung. Kedatangan kapal induk ketiga dianggap sebagai unjuk kekuatan yang langka. Konsentrasi terbesar dari jenis ini di wilayah tersebut dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Masing-masing dari ketiga kapal induk ini sendirian adalah pangkalan udara terapung yang mampu mengubah keseimbangan militer di seluruh wilayah. USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. membawa puluhan jet tempur, pesawat peringatan dini, helikopter, dan sistem pertahanan untuk melindungi armada, mengawasi laut, serta melancarkan serangan jarak jauh tanpa bergantung pada pangkalan di darat. Sedangkan USS Gerald R. Ford bahkan lebih modern, dirancang untuk beroperasi lebih cepat, meluncurkan lebih banyak pesawat dalam waktu lebih singkat, dan mendukung kampanye udara secara berkelanjutan. Intensa por vários dias. Terhadap Iran, kapal-kapal ini tidak dirancang hanya untuk menunjukkan kehadiran. Kapal-kapal ini berfungsi untuk mengendalikan jalur pelayaran, melindungi kapal tanker minyak, mengawal kapal-kapal, mengawasi kapal cepat milik Garda Revolusi Islam, serta mendukung intersepsi terhadap armada bayangan Iran. Dan jika Trump mengizinkan, membuka jalan untuk serangan terhadap target militer, pelabuhan, dan radar. Secara sederhana, ketika 3 kapal induk sebesar ini bergerak mendekati Timur Tengah, Washington sedang mengatakan bahwa mereka bisa menekan Teheran di laut, di udara, dan di bidang ekonomi secara bersamaan, tanpa perlu meminta izin kepada rezim Iran. Bagi Teheran, ini berarti eskalasi bukan lagi ancaman yang jauh, tapi sudah menjadi tekanan yang nyata di laut. Tekanan militer juga mempengaruhi politik dalam negeri Iran. Dalam berita yang beredar, ada laporan tentang paranoia di kalangan yang terkait dengan Garda Revolusi. Dengan tuduhan pengkhianatan dari dalam, ketakutan akan infiltrasi, dan kecurigaan terhadap penggunaan militan asing di dalam Iran sendiri. Bagian ini masih memerlukan kehati-hatian, karena lebih muncul sebagai penilaian dan laporan di balik layar daripada sebagai konfirmasi resmi. Meskipun begitu, hal ini sesuai dengan situasinya. Rezim yang mendapat tekanan dari luar biasanya akan retak dari dalam. Pengumuman ini juga berdampak ke Eropa dan Asia.
Hegseth menuntut agar para sekutu berhenti hanya bergantung pada perlindungan Amerika. Menurutnya, banyak negara lebih membutuhkan Selat Hormuz daripada Amerika Serikat sendiri. Kritiknya jelas, siapapun yang bergantung pada jalur tersebut harus ikut membantu melindunginya. Washington sudah lelah menanggung sendiri biaya untuk menjaga tetap terbukanya jalur yang menopang energi, perdagangan, dan bahan bakar bagi ekonomi lain. Tuntutan ini adalah bagian dari visi Trump. Amerika Serikat tetap memimpin, tetapi mereka ingin sekutu-sekutunya membuktikan manfaat nyata. Lebih sedikit konferensi, lebih banyak aksi. Lebih sedikit pidato, lebih banyak kapal di laut. Nada bicaranya terasa sangat keras karena krisis di Hormuz telah membuka sebuah kenyataan yang tidak nyaman. Banyak negara bergantung pada keamanan Amerika, tetapi mereka ragu-ragu ketika tiba saatnya membayar harga politik dan militer dari keamanan tersebut. Pada saat yang sama, Italia muncul sebagai salah satu negara yang disebutkan dalam berita yang beredar sebagai mitra potensial dalam upaya angkatan laut tersebut. Informasi tersebut menunjukkan pengiriman kapal-kapal Italia untuk membantu operasi pembukaan kembali dan pengamanan di Selat Hormuz. Meskipun demikian, pernyataan dari Amerika menunjukkan ketidaksabaran terhadap sekutu-sekutu yang lambat merespons. Bagi Washington, ancaman dari Iran tidak bisa dihadapi hanya dengan pernyataan resmi. Ancaman itu harus dikendalikan di laut. Jenderal Dan Kenney juga menyoroti peran intelijen Amerika. Pesannya adalah bahwa Amerika Serikat mengetahui tentang Iran, para pemimpinnya, pola-polanya, rute-rutenya, kemampuan militernya, dan sistem ekonominya. Bagian dari pengumuman ini tidak dimasukkan secara kebetulan. Ini berfungsi untuk memberitahu rezim bahwa Washington melihat lebih banyak daripada yang tampak di depan umum. Dalam krisis seperti ini, informasi sama berharganya dengan kapal. Siapa yang tahu di mana lawan bergerak bisa memutuskan kapan harus berhenti, kapan mencegat, dan kapan menyerang. Ini meningkatkan bobot ancaman. Yang dihadapi bukan hanya kapal induk. Yang dihadapi adalah satelit, analis, pemantauan angkatan laut, data keuangan, peta rute, dan intelijen yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Perang modern tidak hanya bergantung pada tembakan. Itu bergantung pada mengetahui siapa yang mengangkut apa, kemana, dengan bendera apa, dengan asuransi apa, dan dengan hubungan politik apa. Dan dalam bidang ini, Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa mereka beberapa langkah lebih maju. Situasi di Pakistan akan menjadi penentu, karena di sana bisa muncul pilihan Iran berikutnya. Jika Araks datang dengan proposal yang serius, Trump bisa menerima jalan keluar diplomatik yang tetap menjaga kemenangan politik Amerika. Namun, jika Teheran hanya mencoba mengulur waktu, responsnya cenderung berupa lebih banyak blokade, lebih banyak intersepsi, dan risiko dimulainya kembali operasi militer yang lebih besar. Pengumuman itu sendiri menegaskan bahwa pasukan Amerika tetap siap untuk kembali bertempur jika ada perintah dari presiden. Iran mencoba menunjukkan bahwa mereka bertahan, namun faktanya menunjukkan adanya tekanan. Pelabuhan-pelabuhannya diblokade, kapal-kapalnya diawasi, armada gelapnya kini menjadi sasaran. Diplomatnya mencari mediator, rezimnya menghadapi kecurigaan dari dalam negeri. Dan senjata ekonomi utamanya, yaitu rasa takut di Selat Hormuz, sedang dihadapi oleh kekuatan angkatan laut terbesar di dunia. Kombinasi ini membuat Teheran berada dalam posisi yang sulit. Situasinya sangat genting. Pengumuman mendesak dari pasukan Amerika menyampaikan pesan yang mustahil untuk diabaikan. Amerika Serikat mengendalikan eskalasi di laut dan ingin memaksa Iran untuk memilih. Atau Teheran menerima kesepakatan yang dapat diverifikasi dan meninggalkan pemerasan di Selat Hormuz. Atau akan melihat blokade semakin besar hingga mengubah krisis militernya menjadi kehancuran ekonomi. Apa yang awalnya merupakan ancaman Iran di laut, kini telah berubah menjadi respons Amerika berupa kekuatan, tekanan, dan pengepungan global yang sengit. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu makin aktif berinteraksi dengan komunitas Milson Alves.